Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Dharmawira Center di Panjang Jiwo ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Gunawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di zaman kehidupan Sang Buddha ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya karena meninggal. Seperti yang terjadi saat ini, keluarga ini kehilangan sesosok yang sangat berharga di tengah-tengah keluarga, yaitu seorang ayah. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin arwah dari orang tuanya itu masuk alam bahagia, alam surga. Maka dia ketemu dengan Sang Buddha, minta petunjuk. Sang Buddha, ayah saya baru saja meninggal. Mohon dengan kekuatan apa, dengan cara apa Sang Buddha agar arwah dari ayahku, bapakku bisa terlahir di alam surga bahagia. Kemudian pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah membawa minyak dan batu, si pemuda ini disuruh oleh Sang Buddha untuk melemparkan batu tadi di kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian apa yang terjadi setelah batu dilempar itu tenggelam, minyak dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat minyak terapung dan batu tenggelam, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan dari berbagai penjuru yang kamu kenal untuk memanjatkan doa agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini menjawab, Sang Buddha, sekalipun saya undang rohaniwan dari berbagai penjuru dan didoakan dengan cara agama mereka, rasanya tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin terjadi? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu semasa hidupnya itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan buruk, akan menenggelamkan orang tuamu ke alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, keluarga almarhum Bapak Gunawan, secara pasti kita tidak tahu saat ini arwah beliau berada di alam bawah atau alam atas. Seandainya almarhum berada di alam bawah, kita tidak tega dan sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membantu mengangkatnya. Apakah bisa diangkat dengan doa? Bisa. Ilustrasinya, bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Bisa, ada caranya, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu otomatis batu tadi berada di permukaan air. Jadi pemanjatan doa-doa yang kita berikan ini sampai besok maupun kemarin adalah dalam rangka membuat kapal-kapal, membuat perahu-perahu bagi orang tua kita untuk mengangkatnya di alam-alam atas. Lebih-lebih kita bersama-sama dari kemarin memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya Buddha Amitabha yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga bahagianya. Yakinlah dengan kekuatan keyakinan, tekad dan niat kita untuk mendorong, membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Gunawan terakhir di alam surga Sukawati. Semoga benar-benar menjadi kenyataan. Sebagai seorang anak berbakti, di samping memberikan doa, secara tradisi kita bisa melihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan, rumah megah dan mewah.
Ini juga sebuah doa, sebuah harapan yang hidup kepada orang tua yang telah meninggal. Kita berharap setelah meninggal almarhum Bapak Gunawan di alam sana bisa menempati rumah semewah dan sebagus ini. Alangkah bahagianya keluarga yang ditinggalkan, tidak perlu mencemaskan lagi kondisi nasib orang tua di alam berikutnya. Apakah doa ini akan menjadi kenyataan atau tidak? Ya, untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa berkunjung di salah satu surga, dan ketika berkunjung di salah satu surga, Biku Moggallana ini melihat rumah megah dan mewah. Kemudian dilihat rumah megah dan mewah namun belum berpenghuni, belum ada penghuninya, belum ada pemiliknya. Biku Moggallana penasaran, kemudian turun lagi ke dunia, bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di alam surga melihat rumah megah dan mewah belum berpenghuni, itu rumah milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, rumah itu milik Nandia. Nandia itu belum meninggal karena kebajikan yang dilakukan di dunia, banyak tanaman-tanaman kebajikan di dunia ini, sebagai pahala kebajikannya itu langsung di surga tercipta rumah megah dan mewah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin semasa kehidupan beliau pun telah menanam banyak kebajikan-kebajikan di tengah-tengah keluarga. Sebagai sosok seorang ayah telah bertanggung jawab membesarkan putra-putri beliau dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anggota masyarakat maupun dimanapun telah menanam kebajikan-kebajikan yang diperbuat beliau lah yang akan menciptakan kebahagiaan maupun fasilitas kehidupan di alam berikutnya, di alam surgawi. Jadi doa itu doa atau rumah-rumah ini sebuah pengharapan, dan pengharapan akan menjadi kenyataan didukung dengan timbunan kebaikan-kebaikan beliau sendiri. Itu makna yang pertama dari rumah-rumahan. Yang kedua, agar beliau tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini, disimbolkan ini besok akan dibakar, ya, disimbolkan apa yang pernah dipunyai beliau sudah dibawakan agar tidak melekat lagi terhadap apa yang dipunyainya, ya. Orang arwah yang masih melekat terhadap duniawinya tentunya sulit untuk mengambil kelahiran-kelahiran di alam-alam yang bagus. Kemudian juga tadi kita bawa untuk menghormat rumah-rumahan ini. Ini mempunyai makna agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya putra-putrinya, ya, selalu menghormati warisan dari orang tua. Jangan sampai sepeninggalan orang tua berpikir untuk menjual. Kembangkanlah warisan dari orang tua dalam bentuk apapun. Jangan pernah berpikir untuk menjual, ya, untuk foya-foya dan boros. Itulah pesan moral dari rumah-rumahan, dari tradisi ini. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga almarhum setelah meninggal ini benar-benar telah di alam surga bahagia, benar-benar menjadi kenyataan, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan dan mengikhlaskan. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang awal-awal kita berat untuk melepaskan dan melupakan, namun saya yakin melalui proses, ya, alami dan penyadaran bahwa segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini, yang terjadi paduan unsur-unsur ini tidak kekal adanya, dulu pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kudrati, dan setiap makhluk yang pernah dilahirkan tanpa kecuali harus mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga dengan dukungan doa dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir akan mengkondisikan arwahmu untuk menikmati alam surga bahagia. Sadu, sadu, sadu.